Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, kelas Teknik Informatika D, angkatan 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan materi UTS Filsafat Umum. Materi ini mencakup dasar-dasar filsafat, hubungan filsafat dengan ilmu dan agama, sejarah perkembangan filsafat, hingga filsafat Islam. Semoga presentasi ini dapat memperluas wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu dasar-dasar filsafat. Dasar-dasar filsafat. 1. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philos, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Dalam praktiknya, filsafat adalah usaha manusia untuk memahami realitas, keberadaan, dan nilai-nilai melalui refleksi rasional dan kritis. Beberapa definisi filsafat menurut para filsuf. 1. Plato, filsafat adalah usaha mencari kebenaran yang sejati melalui proses berpikir. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencari sebab dan prinsip dasar segala sesuatu. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu yang menjadi dasar bagi segala ilmu pengetahuan. 2. Ciri-ciri pemikiran filsafat. 1. Kritis. Filsafat mempertanyakan segala hal, termasuk asumsi dasar yang sering diterima begitu saja. Misalnya, apa itu kebenaran? Mengapa sesuatu disebut baik atau buruk? 2. Rasional. Pemikiran rasional didasarkan pada logika dan argumen rasional, bukan emosi, intuisi, dan wahyu. 3. Spekulatif. Filsafat berani mengeksplorasi hal-hal yang belum atau mungkin tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan, misalnya pertanyaan tentang eksistensi Tuhan atau asal mula alam semesta. 4. Komprehensif. Filsafat mencakup semua aspek realitas, baik fisik maupun metafisik. Contohnya, filsafat membahas etika, metafisika, epistemologi, dan estetika. 3. Objek filsafat. Filsafat memiliki dua jenis objek kajian. 1. Objek material, yaitu hal-hal nyata yang dapat diamati dan dirasakan seperti manusia, alam semesta, dan masyarakat. Contohnya, apa esensi dari keberadaan manusia. 2. Objek formal, sudut pandang atau cara filsafat memahami objek material seperti etika, metafisika, epistemologi, dan logika. Contohnya, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran. 4. Tujuan filsafat. 1. Yaitu mencapai pemahaman mendalam. Filsafat berusaha memahami realitas secara menyeluruh dan mendalam, tidak hanya terbatas pada fenomena permukaan. 2. Memberikan panduan moral dan etika. Filsafat memberikan pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dan bertindak secara moral, seperti dalam etika dan filsafat politik. 3. Mendasari perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat mempersiapkan dasar-dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan melalui pertanyaan-pertanyaan tentang metodologi, validasi, dan batasan ilmu pengetahuan. 4. Menjawab pertanyaan eksistensial. Filsafat mencoba menjawab pertanyaan mendalam seperti makna hidup, keberadaan Tuhan, dan tujuan manusia di dunia. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. A. Perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. 1. Yaitu filsafat. Definisi dari filsafat itu adalah upaya memahami realitas secara rasional dan logis tanpa bergantung pada dogma atau wahyu. Metode menggunakan logika, argumen rasional, dan refleksi mendalam. Sumber kebenaran berasal dari pemikiran kritis manusia. Contohnya, pertanyaan, apakah Tuhan ada? Apakah makna kehidupan? 2. Ilmu atau sains. Definisi dari sains adalah disiplin yang mempelajari alam semesta melalui metode ilmiah berbasis observasi, eksperimen, dan verifikasi empiris. Metode menggunakan observasi, eksperimen, hipotesis, dan verifikasi. Sumber kebenarannya yaitu berasal dari bukti
empiris yang dapat diuji dan diulang. Contoh pertanyaannya yaitu bagaimana planet terbentuk? Apa penyebab penyakit? 3. Menurut agama. Definisi agama adalah sistem kepercayaan yang terlandaskan pada wahyu ilahi, kitab suci, dan tradisi keagamaan untuk memberikan panduan moral dan spiritual. Metodenya yaitu adalah berdasarkan imam, keyakinan terhadap wahyu, dan otoritas keagamaan. Sumber kebenarannya yaitu berasal dari wahyu dan keyakinan akan keberadaan Tuhan. Contoh pertanyaannya, apa tujuan hidup menurut kehendak Tuhan? Bagaimana manusia seharusnya beribadah? B. Persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Meskipun memiliki metode dan sumber kebenaran yang berbeda, filsafat, ilmu, dan agama memiliki beberapa kesamaan, yaitu 1. Pencarian kebenaran. Ketiganya berusaha memahami kebenaran tentang Islam semesta, manusia, dan makna kehidupan. 2. Yaitu mencari jawaban atas pertanyaan fundamental. Semua berusaha menjawab pertanyaan yang mendalam seperti asal-usul alam semesta, tujuan hidup manusia, dan etika dalam kehidupan. 3. Yaitu membentuk pandangan hidup. Ketiganya juga memberikan kontribusi pada cara manusia melihat dunia dan menjalani kehidupan, baik dari segi rasional, empiris, maupun spiritual. C. Titik singgung filsafat, ilmu, dan agama. 1. Yaitu filsafat agama. Filsafat agama adalah cabang filsafat yang mempelajari konsep-konsep keagamaan secara rasional seperti keberadaan Tuhan, makna kehidupan, dan masalah kejahatan. Contohnya, argumen ontologis, pembuktian kebenaran Tuhan secara logis oleh Anselmus. Argumen kosmologis menjelaskan bahwa alam semesta memerlukan penyebab pertama seperti diajukan oleh Thomas Aquinas. 2. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu membahas dasar-dasar ilmiah seperti metode ilmiah, validitas, dan batasan ilmu pengetahuan. Diskusi ini menghubungkan filsafat dan ilmu untuk mempertanyakan etika dan tujuan penelitian ilmiah. Contohnya, apakah eksperimen genetik melanggar etika? 3. Ilmu dan agama. Meskipun berbeda metode, keduanya sering bersinggungan dalam pertanyaan besar seperti asal-usul dalam semesta, Big Bang versus penciptaan, dan kehidupan setelah kematian. Diskusi tentang etika ilmiah juga menunjukkan pengaruh agama, misalnya dalam penelitian yang melibatkan bioetika seperti cloning atau eutanasia. Sejarah awal perkembangan filsafat. Dari metodologi ke pemikiran rasional. 1. Dari metodologi ke pemikiran rasional. Pada tahapan awal, perbedaan manusia, fenomena alam seperti petir, banjir, dan bencana sering dijelaskan melalui mitologi, yaitu cerita-cerita yang dilibatkan dewa-dewa dan kekuatan supranatural. Contohnya seperti Zeus sebagai dewa petir dalam mitologi Yunani, dewa-dewa Mesir yang dianggap sebagai penguasa alam semesta. Namun, seiring waktu manusia mulai mencari penjelasan rasional dan logis untuk memahami alam semesta tanpa bergantung pada kepercayaan mistis. Inilah awal dari perkembangan filsafat sebagai disiplin yang berdiri sendiri. 2. Pemikiran pra-Sokrates, filsuf alam. Periode ini dikenal sebagai masa pra-Sokrates, di mana para filsuf pertama kali berusaha menjelaskan dunia melalui prinsip-prinsip dasar alam, yakni RC. Mereka dikenal sebagai filsuf alam karena fokusnya pada elemen-elemen dasar alam semesta. A. Dualis. Konsep utama, air adalah unsur dasar dari semua benda. Pemikirannya, Dualis percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air karena air adalah elemen yang paling fundamental dan esensial bagi kehidupan. Signifikansi, ia menganggap sebagai filsuf pertama yang menggunakan penjelasan rasional daripada mitos. B. Anaximander. Konsep utama,
Alam semesta berasal dari sesuatu yang tak terbatas. Apeiron. Pemikirannya adalah menyatakan bahwa alam semesta tidak bergantung pada satu elemen saja, tetapi pada sesuatu yang tidak terbatas dan tidak terwujud. Signifikansinya adalah Anaximander memperkenalkan konsep evolusi sederhana, di mana kehidupan berasal dari sesuatu yang lebih primitif. Si Heraklitus. Konsep utamanya adalah perubahan adalah inti dari realitas. Di dalam kurung Pentarei semua mengalir. Pemikirannya adalah Heraklitus berpendapat bahwa dunia selalu berubah dan bahwa api adalah elemen dasar yang melambangkan perubahan. Signifikansinya ialah dia memperkenalkan ide bahwa konflik dan perubahan adalah elemen penting dalam kehidupan. Di Pythagoras, konsep utamanya adalah angka adalah prinsip dasar realitas. Pemikirannya, Pythagoras adalah percaya bahwa dunia dapat dijelaskan melalui matematika dan angka memiliki peran esensial dalam memahami harmoni alam semesta. Signifikansi pemikirannya mempengaruhi filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan. 3. Perkembangan filsafat ke masa Socrates, Plato, dan Aristoteles. Setelah masa pra-Socrates, filsafat mulai berkembang ke arah yang lebih antropologis dan etis, terutama dengan munculnya 3 filsuf besar Yunani, yaitu 1. Socrates, fokus pada etika dan kehidupan yang bermakna melalui metode dialog dialektika. 2. Plato, mengembangkan teori dunia ide dan menulis banyak dialog tentang keadilan, kebenaran, dan keindahan. Ketiga yaitu Aristoteles, menyusun filsafat sistematis yang mencakup logika, etika, politik, dan sains. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat sering disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan karena sebelum munculnya disiplin ilmu modern, seluruh pengetahuan dan pemahaman tentang dunia berasal dari filsafat. Filsafat menyediakan dasar pemikiran, pertanyaan, dan prinsip-prinsip yang kemudian menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan. Proses ini dapat dipahami dalam 2 konteks utama, asal-usul ilmu pengetahuan dan peran filsafat dalam perkembangan ilmu. 1. Proses munculnya ilmu dari filsafat. Pada awalnya, filsafat mencakup semua upaya manusia untuk memahami alam semesta, termasuk aspek-aspek yang kini dibagi menjadi cabang-cabang ilmu pengetahuan. Filsuf pertama kali yang tertarik pada fenomena alam tidak hanya berusaha untuk memahami secara filosofis, tetapi untuk melakukan pengamatan dan refleksi yang akan berkembang menjadi disiplin ilmu tertentu. Filsafat alam, ilmu alam awal. Di masa Yunani kuno, filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus berusaha mencari penyebab atau prinsip dasar dari alam semesta. Thales misalnya menganggap air sebagai unsur dasar segala sesuatu. Upaya mereka untuk menjelaskan alam semesta secara rasional tanpa bergantungan pada mitos adalah langkah pertama dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam seperti fisika dan kimia. B. Filsafat sebagai dasar ilmu sosial dan politik. Selain alam, filsuf juga mulai menggali pertanyaan-pertanyaan tentang manusia dan masyarakat. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles merupakan dasar-dasar etika, politik, dan sosiologi. Konsep negara ideal oleh Plato dan sistem pemerintahan oleh Aristoteles menciptakan dasar pemikiran dalam ilmu politik dan sosial. C. Metode ilmiah. Filsafat logika yang dikembangkan oleh Aristoteles memainkan peran penting dalam menciptakan dasar-dasar metode ilmiah. Logika Aristotelian membantu dalam menyusun argumen dan mendefinisikan hubungan sebab akibat yang kemudian diadopsi oleh ilmuwan sebagai cara berpikir yang sistematis dalam eksperimen ilmiah. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan perkembangan menjadi disiplin yang lebih terpisah dan spesifik. Namun meskipun ilmu pengetahuan menjadi lebih terfokus, filsafat tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan dasar-dasar bagi ilmu pengetahuan tersebut. Beberapa contoh perkembangan ini. Filsafat dan ilmu alam, sains. Pada zaman abad pertengahan dan Renaissance, para filsuf seperti Roger Bacon dan René Descartes menekankan pentingnya eksperimen dan pengamatan dalam memahami alam semesta. Kontribusi mereka dalam pengembangan metode ilmiah menjadi kunci bagi revolusi ilmiah yang terjadi pada abad ke-17. B. Filsafat dan ilmu sosial. Dalam bidang psikologi dan sosiologi, banyak teori awal yang berasal dari pemikiran filsafat, terutama dari aliran eksistensialisme dan
fenomenologi yang dikembangkan oleh filsuf seperti Immanuel Kant dan Edmund Husserl. C. Filsafat dan ilmu politik. Konsep-konsep dasar dalam ilmu politik berasal dari filsafat seperti teori keadilan oleh John Rawls dan teori-teori hak asasi manusia yang dibahas oleh para filsuf modern. Mengenal filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada periode berpikir yang berkembang di Yunani kuno, terutama pada abad ke-5 dan ke-4, yang dianggap sebagai fondasi dari pemikiran filsafat barat. Pada periode ini, pemikiran-pemikiran penting tentang etika, politik, logika, metafisika, dan epistemologi mulai dikembangkan oleh para filsuf terkenal seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat klasik ini sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran di barat hingga saat ini. 1. Socrates. Socrates adalah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat barat dan sering disebut sebagai bapak filsafat moral dan etika. Meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan, pemikirannya sangat berpengaruh dan kita mengenal banyak ajarannya melalui karya-karya murid-muridnya, terutama Plato. Konsep utama Socrates, metode dialektik Socratic model. Socrates terkenal dengan metode tanya jawab yang digunakan untuk memanggil kebenaran. Dalam metode ini dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mendorong lawan bicara untuk berpikir lebih dalam dan menganalisis keyakinan mereka sendiri. Socrates percaya bahwa melalui dialog yang terbuka, seseorang bisa mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang dunia, hidup yang diperkasa, hidup yang diperiksa. Socrates menemukan pentingnya refleksi diri dan pencarian kebenaran dalam hidup. Ia percaya bahwa hidup yang tidak diperiksa, yang tidak mencari makna dan tujuan, tidak layak dijalani. Etika dalam kebijakan. Menurut Socrates, kebijakan adalah pengetahuan dan orang yang tahu apa yang benar akan bertindak benar. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kebijakan moral dan bukan dari kesenangan atau kekayaan materi. 2. Plato. Plato adalah murid Socrates yang paling terkenal. Ia mendirikan sekolah filsafat pertama di dunia barat, akademi di Athena. Pemikiran Plato berkembang dalam banyak bidang, tetapi ia paling dikenal dengan teori idealisme dan teori negara ideal. Konsep utama Plato, teori dunia ide. Plato berpendapat bahwa dunia yang kita lihat dan rasakan hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna dan abadi. Menurutnya, segala sesuatu di dunia fisik adalah tiruan dari bentuk ideal yang ada di dunia ide. Misalnya, benda-benda yang kita lihat sebagai meja hanyalah representasi dari ide meja yang sempurna di dunia ide. Keadilan dan negara ideal. Plato menggambarkan negara ideal dalam karyanya yang terkenal, Republik, di mana ia berargumen bahwa negara yang adil adalah negara yang terbagi menjadi 3 kelas: pimpinan, filosof, rajanya, prajurit, dan produsen. Setiap kelas ia memiliki tugas dan perannya masing-masing yang sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Plato menghubungkan keadilan dengan pembagian tugas yang benar di dalam masyarakat. Konsep jiwa. Plato memperkenalkan gagasan bahwa manusia memiliki 3 bagian dalam jiwa: rasio, akal, roh, keberanian, dan nafsu, keinginan. Ia mencapai kebahagiaan dan keadilan. Jiwa harus seimbang, dengan rasio memimpin dan mengendalikan bagian lainnya. 3. Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato yang kemudian mengembangkan sistem filsafat yang lebih empiris dan sistematis. Ia dikenal sebagai bapak logika dan memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari biologi hingga etika dan politik. Konsep utama Aristoteles, metode empiris dan logika.
Berbeda dengan Plato, Aristoteles lebih menekankan pada pengamatan dunia, fisik, dan pengalaman langsung sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang logika. Ia, ia mengembangkan silogisme, yaitu bentuk argumentasi deduktif yang mengarah pada kesimpulan yang valid. Konsep kausa sebab. Aristoteles mengembangkan teori tentang 4 sebab yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Keempat sebab tersebut adalah: 1. Sebab material (bahan dari benda). 2. Sebab formal (bentuk atau struktur benda). 3. Sebab efisien (pengaruh atau agen yang menyebabkan perubahan). 4. Sebab final (tujuan atau alasan akhir dari sesuatu). Etika dan kebahagiaan. Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai eudaimonia kebahagiaan atau hidup yang baik. Kebahagiaan ini diperoleh melalui praktik kebijakan dan tindakan yang seimbang yang disebut dengan jalan tengah goal. Aristoteles menekankan pentingnya karakter moral dan tindakan yang bijaksana. Politik dan negara. Aristoteles juga menulis tentang politik dalam karya besarnya Politika, di mana ia menganalisis berbagai bentuk pemerintahan dan mempromosikan pemerintahan yang adil. Ia menyarankan pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang terbaik dan paling bijaksana, serta menekankan pentingnya kelas menengah yang stabil dalam menjaga kestabilan negara. Mengenal filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang di dunia muslim, yang berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan memikirkan filsafat Yunani kuno, serta menggali pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang Tuhan, alam semesta, dan kehidupan manusia dari perspektif Islam. Filsafat ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teologi, dan etika dalam tradisi intelektual muslim. Filsafat Islam tidak hanya melibatkan pemikiran teologis atau religius, tetapi juga berusaha menjelaskan hubungan antara wahyu, yakni Islam, dan rasio logika. Filsuf Islam berusaha mencari keseimbangan antara ajaran agama dan prinsip-prinsip rasional dalam memahami dunia dan kehidupan. Berikut ini adalah pembahasan lebih dalam mengenai pengertian filsafat Islam, faktor kemunculannya, objek kajian, dan beberapa pemikir besar dalam tradisi filsafat Islam. Faktor munculnya filsafat Islam. Filsafat Islam muncul sebagai hasil dari pertemuan antara budaya Yunani Romawi dengan budaya Arab Persia, yang kemudian dipengaruhi oleh ajaran Islam. Beberapa faktor penting yang melatar belakangi kemunculan filsafat Islam antara lain: A. Pengaruh filsafat Yunani. Pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, pemikiran Muslim mulai mengakses karya-karya filsuf Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Filsafat Yunani memberikan pengaruh besar terhadap filsafat Islam, terutama melalui pemikiran Aristoteles dan Plotinus. Beberapa karya penting yang diterjemahkan termasuk Metafisika Aristoteles dan karya-karya Plato. Penerjemahan dan integrasi pengetahuan. Pemikiran Muslim seperti Al-Kindi dan Al-Farabi berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan Yunani dengan ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Penerjemahan karya-karya ilmiah Yunani menjadi salah satu pendorong utama bagi pengembangan filsafat Islam. C. Perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam seperti bidang matematika, astronomi, dan kedokteran juga mendorong lahirnya pemikiran filsafat yang lebih rasional. Filsafat Islam berkembang tidak hanya dalam ranah teologi, tetapi juga dalam pengembangan berbagai pilihan ilmu. Objek kajian filsafat Islam. Filsafat Islam mencakup berbagai topik yang terkait dengan teologi, metafisika, epistemologi, etika, dan logika. Beberapa objek kajian utama dalam filsafat Islam adalah: A. Tuhan (teologi). Salah satu tema sentral dalam filsafat Islam adalah keberadaan Tuhan, yaitu Allah. Filsuf Islam mencoba untuk menjelaskan dan membuktikan keberadaan Tuhan dengan argumen rasional, serta memahami sifat-sifatnya. Teologi rasional dalam filsafat Islam berfokus pada pembahasan mengenai tauhid (keesaan Tuhan), keadilan Tuhan,
dan rahmatnya. V. Alam semesta, dalam kurung kosmologi. Filsafat Islam juga mencakup kosmologi, yaitu studi tentang alam semesta, penciptanya, dan hukum-hukum alam yang mengatur dan hukum-hukum alam yang mengaturnya. Para filsuf Islam sering menggabungkan ajaran-ajaran filsafat Yunani dengan memahami Islam tentang penciptaan dunia. Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus berusaha menjelaskan dalam semesta sebagai hasil dari penciptaan Tuhan yang memiliki prinsip-prinsip rasional dan dapat dipahami oleh akal manusia. C. Jiwa, psikologi. Filsafat Islam juga mempelajari jiwa, dalam kurung ruh, dan hubungan antara tubuh dan jiwa. Beberapa filsuf Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi mengembangkan teori-teori mengenai kesehatan mental, kesadaran, dan tujuan hidup manusia. D. Etika. Etika dalam filsafat Islam sangat dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran dan hadis, dan berfokus pada perilaku moral, kebijakan, dan kebaikan. Para filsuf Islam mengembangkan teori-teori tentang bagaimana manusia seharusnya hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang sesuai dengan wahyu Tuhan. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh besar dalam etika Islam yang menekankan pentingnya jiwa dalam menggapai kebahagiaan. Hukum, dalam kurung filsafat hukum. Filsafat Islam juga membahas mengenai hukum Islam, syariah, dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Para filsuf Islam sering berpendapat bahwa syariah adalah manifestasi dari keadaan Tuhan yang harus diterima dan diterapkan oleh umat manusia. 4. Pemikiran filosofis Muslim tentang penciptaan. Beberapa filsuf besar dalam tradisi Islam memiliki pandangan yang mendalam mengenai penciptaan dan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Beberapa tokoh penting yang berkontribusi dalam pengembangan filsafat Islam adalah A. Al-Farabi. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena ia mengembangkan dan menyebarkan pemikiran aristologi ke dunia Islam. Al-Farabi mengembangkan konsep harmoni antara filsafat dan agama, berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan tetapi saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Ia juga mengembangkan teori tentang negara ideal dan etika rasional. B. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf dan ilmuwan terkenal yang memadukan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam. Dalam karyanya, Kitab Al-Shifa, buku penyembuhan, Ibnu Sina menjelaskan banyak aspek filsafat, terutama mengenai metafisika dan psikologi. Ia mengemukakan konsep tentang keberadaan Tuhan, penciptaan alam, serta hubungan antara tubuh dan jiwa. Ibnu Sina juga mengembangkan teori-teori tentang kebahagiaan dan etika yang berfokus pada pencapaian kebijakan. C. Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang teolog dan filsuf yang menulis banyak karya yang mengkritisi filsafat Yunani, terutama filsafat Aristotelian. Dalam bukunya Tahaful al-Falasifah, dalam kurung keruntuhan filsuf, Al-Ghazali mengkritik pemikiran sosial yang terlalu bergantung pada akal dan menekankan bahwa wahyu dan intuisi spiritual juga harus dihargai. Ia memperkenalkan filsuf dalam kurung mistisisme Islam sebagai jalan untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan melalui pengalaman langsung. Ibnu Rashid. Ibnu Rashid adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Ia dikenal karena usaha kerasnya dalam menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Aristoteles. Ibnu Rashid berpendapat bahwa rasio dan wahyu tidak bertentangan dan bahwa filsafat dapat membantu memahami ajaran agama. Karyanya yang terkenal adalah Fasl al-Maqal, dalam kurung pemisahan ucapan, yang membahas hubungan antara rasio dan wahyu.